Pujilah Tuhan. Tema renungan ini adalah menatap dan mengangkat. Diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 3 sampai 8. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari ia terbaring di dekat pintu gerbang bait Allah, yaitu Gerbang Indah. Untuk bertahan hidup, ia meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat di sekitarnya. Pada masa itu, lumpuh sejak lahir dikategorikan sebagai orang berdosa, direndahkan dan tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan atas umatnya.
Tuhan yang hadir menyembuhkan, mengampuni, dan memberkati. Demikianlah orang yang datang ke bait Allah akan merasakan kelepasan dan pemulihan dari Tuhan. Bagaimana dengan orang lumpuh itu? Mungkin dia juga ingin masuk ke bait Allah untuk menerima pemulihan dan pengampunan dosa. Namun ia sadar hal itu tidak mungkin terjadi. Jelas bagi dia, masa depan yang cerah hanyalah mimpi. Namun siapa yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan? Tuhan memakai hari itu untuk mengubah seluruh hidupnya melalui Petrus dan Yohanes yang hari itu akan sembahyang di bait Allah. Mereka melewati pintu gerbang indah, sama seperti yang ia lakukan kepada orang-orang yang keluar masuk bait Allah. Orang lumpuh itu pun meminta sedekah kepada mereka, sebuah permintaan yang wajar. Diberi yang diterima, tidak diberi ya tidak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Rupanya dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Mungkin ada yang memberi asal melempar uangnya tanpa melihat wajahnya, apalagi mengajaknya berbicara. Tetapi Petrus dan Yohanes berbeda. Mereka berhenti, menatap orang itu dan memintanya untuk melihat kepada mereka. Disinilah terjadi interaksi antara Petrus dengan orang lumpuh itu. Bukan interaksi kata-kata, tetapi interaksi melalui mata yang terasa lebih tajam dan mendalam daripada kata-kata. Petrus melihat dengan seksama dan agak lama kepada orang itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang lumpuh itu. Setelah berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus mengangkat orang lumpuh itu, membantunya berdiri, dan seketika itu juga berdirilah orang itu. Ia berjalan kian kemari, bahkan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Orang itu terus melompat-lompat dan memuji Tuhan. Ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, bukan artinya berbagi kekayaan kepada orang yang membutuhkan itu tidak penting. Tetapi ada kalanya kita perlu berhenti, menatap dan mengangkat, yaitu berbagi sentuhan kasih kepada sesama kita. Pada saat itu kuasa Tuhan membangkitkan dan memulihkan kehidupan orang itu. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh. Yang menarik adalah peristiwa itu terjadi justru di luar bait Allah. Itu artinya karya Tuhan tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja. Hal ini mengingatkan kita bahwa di luar masih banyak orang yang menderita dalam tanda petik kelumpuhan. Mereka merasa tidak memiliki masa depan. Hidupnya hanya menjadi beban orang lain. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berguna. Merasa putus asa oleh karena kelemahannya dan masih banyak lagi. Orang-orang seperti itu butuh orang lain yang mau berhenti, menatapnya dan mengangkatnya, membantu untuk berdiri, bangkit kembali, berjalan, melompat dan memuji Tuhan. Saudaraku, mari kita membuka mata kita, melihat orang-orang di sekitar kita. Jika perlu, mari kita berhenti. Kita menatap dan mengangkat mereka, agar mereka memiliki hidup oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tinggallah bersama aku. Tinggal
Bapa kami yang penuh kasih, saat ini kami menyatukan hati kami, membawa di hadapan-Mu saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan dan uluran tangan-Mu melawat dan menguatkan mereka. Hiburkan mereka yang kehilangan harta benda dan bahkan orang-orang yang mereka cintai. Berikan ketabahan dan ketegaran hati kepada mereka dalam menghadapi ini semua, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka yang juga sedang berpuasa di tengah-tengah kondisi bencana saat ini, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur apabila pemerintah boleh dengan sigap membantu mereka yang menjadi korban bencana di NTT. Demikian juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang terjun sebagai sukarelawan di sana, baik itu para tenaga kesehatan ataupun mereka yang membantu membersihkan puing-puing dan menyediakan makanan di dapur-dapur umum. Kami pun terus mendoakan bagi segala bantuan yang datang dari berbagai pihak. Kiranya semua bantuan itu dapat segera disalurkan kepada korban, sehingga hal itu bisa menopang dan menolong mereka bertahan hidup. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah hati mereka. Bapa, kami juga mau mendoakan segala upaya yang dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi secara nasional. Kami bersyukur untuk program perlindungan nasional dan insentif yang masih berlanjut sampai hari ini dan diberikan bagi para pelaku usaha. Kiranya hal ini bisa menopang mereka dan menolong memulai usaha mereka sendiri. Demikian juga penerapan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu memperbaiki iklim usaha dan investasi. Pun demikian halnya kami berdoa agar setiap provinsi dapat mendorong dilakukannya UMKM yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa mengangkat ekonomi rakyat dan menanggulangi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku. Doaku ini, marilah
Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati dan menyertai upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 melalui pemberian vaksin kepada masyarakat. Kiranya setiap tahapan vaksinasi boleh berjalan dengan baik, vaksin yang diberikan boleh bekerja secara efektif, demikian juga Engkau boleh menolong tim para medis dalam melakukan setiap tugasnya. Dan kiranya melalui upaya yang kami lakukan bersama, pandemi ini dapat segera teratasi. Demikian juga kami memohon pertolongan-Mu agar kami boleh terus memiliki kesadaran untuk saling menjaga dan menopang, sehingga kami dapat melalui masa pandemi ini dengan baik, sambil terus berharap kepadamu dan bersyukur atas pemeliharaanmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami saat ini juga membawa doa-doa kami untuk setiap pergumulan yang jemaat-Mu alami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka pengharapan, kekuatan, sehingga mereka dapat terus bergantung kepada Tuhan di tengah sakit yang mereka alami saat ini. Kami juga memohon jika Tuhan mengizinkan, bila Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan hidup, baik karena pekerjaan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan untuk membantu mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa, melakukan inovasi, dan juga biarlah Tuhan memberikan pekerjaan terbaik untuk mereka dan terus mencukupkan kebutuhan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk pekerjaan setiap umat Tuhan, jemaat-Mu di GKMI Kudus ini. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu dapat bekerja sebaik mungkin dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa biarlah pekerjaan ini dapat menjadi penghasilan, dapat menjadi suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus juga dapat mereka gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan umat-Mu. Biarlah Tuhan menjaga mereka satu persatu, terutama di tengah-tengah kondisi seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati, menjaga kesehatan mereka. Kiranya mereka dapat memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Kami juga berdoa untuk ujian sekolah yang saat ini dihadapi oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya dapat memberikan yang terbaik yang mereka bisa untuk mengerjakan bahkan melakukan tugas mereka dengan baik di sekolah. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap anak-Mu yang akan menentukan studi lanjut. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berilah hikmat untuk menentukan, sekaligus Engkau bimbing untuk menentukan yang terbaik bagi mereka. Inilah doa-doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.